Selamat datang lagi di Bali Cooks dengan saya Chef Ron. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan saya doakan semua dalam keadaan tetap semangat dan tetap berkarya, kasih yang terbaik buat kehidupan kita. Oke, kali ini akan saya sambung dengan video saya yang minggu lalu itu tentang bumbu kunyit ya. Saya udah kasih bumbu genep atau bumbu rajang Bali, kemudian saya kasih lagi bumbu kunyit kemarin. Nah, perbedaan bumbu kunyit kemarin itu bisa dikatakan untuk vegetable ya, atau yang vegetarian. Jadi bisa kita buat untuk salad, untuk sup, untuk marinasi ikan, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Dan kali ini saya akan buat untuk menu vegetarian yang kita semua bakar, yang biasanya itu direbus, tapi kita coba untuk dibakar, yaitu urap sayur, tapi kita bakar. Oke ya, bahan pertama yaitu ada, terserah sayurannya apa aja teman-teman mau taruh, cuman hari ini saya pakai Chinese cabbage atau sawi putih, kacang panjang, sayur bayam, kemudian sama toge, dan juga ada jamur, ini champignon, itu sayurnya. Bumbu-bumbunya itu bumbu dasar kunyit yang kemarin kita buat ya. Kalau teman-teman yang mau cek bisa link di atas, itu ada resep cara buat bumbu kunyitnya ya. Oke, kita mulai ya. Pertama, semua ini saya kasih tips hari ini. Saya punya infused water ya. Infused water ini saya pakai untuk bikin moist pada saat kita membakar. Jadi kalau misalnya teman-teman ada barbekyuan di rumah atau grill supaya bahan sayurnya atau bahan ikannya tetap moist, bisa di spray nanti pakai infused water. Infused water ini kalau saya pakai, saya campur soda sama air ya. Tapi kalau teman-teman hanya pakai air aja, air mineral yang bisa siap diminum, nggak apa-apa. Dalamnya ini macam-macam. Ada kunyit, ada cabai, ada clove. Kemudian saya kasih lemongrass, ada daun jeruk. Jadi aroma airnya sendiri bagus ya. Oke, jadi teman-teman bisa coba di rumah untuk bikin sprayer pada saat ngegrill ya. Oke, kita mulai. Pertama kita buat sayurnya terlebih dahulu ya. Sayurnya semua kita slice tipis. Cabbage, Chinese cabbage atau sawi putih kita pakai, kita bagi dua ya. Bagi dua. Dan ini biasanya urap kan direbus. Tapi kalau teman-teman mau barbekyuan sama keluarga, sama teman-teman yang lain yang pengen rame-rame bakar-bakaran, ini jadi bisa bahan referensi untuk yang nggak suka daging atau yang vegetarian bisa pakai resep ini. Oke, Chinese cabbage kita potong, tengahnya kita bagi, kita buang dan kita slice ya dari batangnya, agak menyerong ya. Oke. Oke, ini Chinese cabbage. Kita pakai setengah tadi. Oke, Chinese cabbage kita udah slice. Kita sisihkan. Ini kita siapkan sayur-sayurnya terlebih dahulu ya. Untuk kondimen barbecue ala Bali Cooks yang biasa direbus kalau urap sayur. Nah, kita coba sekarang di grill. Kemudian ini togenya. Tadi udah di sini. Menggunakan air bersih. Oke, bisa juga akarnya dibersihkan, bisa dicabut, tapi karena kita mau dibakar, nanti dia akan terbakar, punya aroma smoke tersendiri untuk togenya ya. Setelah toge, oke, kacang panjang ya. Kacang panjang kita potong kecil-kecil semuanya.
Oke ya. Bagi dua. Kita slice. Ya, jangan terlalu kecil. Ukurannya seperti ini. Ya, ini urap panggang ala Bali Cooks. Oke, cukup. Oke, kemudian jamur. Jamur bisa dicuci, tapi saya lebih merekomendasikan dikupas saja bagian kulit luarnya seperti ini. Dikupas saja bagian kulit luarnya seperti ini. Oke. Dan jamur ini siap digunakan. Kita kupas semua. Ya. Ini saya prefer untuk utuh ya, jadi tidak dipotong kecil-kecil, tapi nanti setelah kita bakar sampai dia bagus aromanya, kemudian dia matang, baru kita slice. Untuk jamur tidak perlu untuk di slice terlebih dahulu pada saat di grill ya. Oke, ini cukup. Jamur. Kemudian ini ada daun bayam ya. Batang keras kita ambil, daun lunak yang muda kita pakai. Oke. Saya rasa cukup. Nah, setelah sayuran selesai, kita siapkan. Jadi ada daun bayam, ada sawi putih atau Chinese cabbage, kemudian ada toge, ada jamur, terus ada kacang panjang ya. Ini sayurannya ready ya. Dan kemudian kita siapkan bumbunya ya. Api sudah mulai menjadi arang. Cukup bagus ya. Kita tambahkan pelan-pelan satu kayu demi satu-satu supaya tetap ada apinya sedikit. Oke, sekarang nah bumbu kuning sudah siap dari video kemarin. Yang ini yang matang ya. Jadi kalau misalnya untuk urap itu lebih baik dipakai yang sudah ditumis terlebih dahulu. Tetapi kalau untuk marinasi bumbu kunyit, misalnya mau rendaman ikan atau ayam, itu bisa daripada saat keadaan masih mentah ya, pada saat baru selesai diulek, itu bisa untuk marinasi ayam, ikan, bebek, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kayak seperti ini yang kita langsung sajikan, makan, nggak diproses 2 kali, kita bisa pakai bumbu kunyit yang sudah ditumis. Oke. Pertama, ini ada kelapa. Urap nggak lepas dari kelapa ya. Kita buang bagian kulit luarnya sedikit. Bagian luar supaya agak sedikit lebih bersih. Dan kemudian habis ini kita proses memanggang kelapanya ya. Saya lebih prefer agak sedikit kasar. Kemudian kita proses panggang untuk kelapanya. Kita bakar bagian yang keras terlebih dahulu. Dan sambil menunggu proses kelapa, bahan selanjutnya untuk campuran dari urap bakar, yaitu kita pakai bawang merah, bawang putih. Bawang merah 2 aja, bawang putihnya 1. Kita slice ya. Saya prefer tidak terlalu tipis atau bisa agak sedikit lebih tebal dari biasanya untuk bikin bawang goreng, karena ini akan kita panggang semuanya ya. Terus kemudian ada bawang putih, sama, jangan terlalu tipis, ada sedikit tebal, dan saya pakai serai ya. Ini bisa dibilang ada yang nggak suka, cuman kalau misalnya kalian nggak ada alergi, kalian bisa coba serai ya. Sama, slice. Ini aromanya sangat kuat ya untuk. Oke. Sedikit saja.
Dan ini siap kita panggang ya. Oke, setelah ini ada bawang merah, bawang putih, dan serai. 3 bahan ini kita akan campur dengan sayur ya, dan bumbu kuning. Tapi sebelum dipanggang, bumbu kuning yang sudah jadi, kita bisa tambahkan minyak. Dan minyaknya kita ambil untuk kita campur di sini. Ya, jadi minyak dari bumbu kuning kita campur di bahan ini. Nah, habis itu kita masukkan ke dalam jaring. Ya. Dan kita coba bakar. Kita taruh di atas arangnya. Bisa dicek, dia ada aroma kuning, kemudian aroma smoke dari ini cukup bagus. Dipanggang sampai tekstur dari bawangnya ini melunak ya, supaya dia nggak kering. Spray. Oke, ini udah agak hangus, dan nanti habis itu kita akan slice sedikit untuk mengeluarkan arangnya, dan habis itu kita grated ya. Oke, aroma kelapa ini cukup bagus ya untuk urap. Jadi ada aroma asapnya, kemudian ada aroma gurihnya dari kelapa. Teman-teman bisa cek. Oke, kelapanya sudah cukup, dan kita akan buang sedikit bagian yang gelap. Sebagian yang berwarna gelap saya akan pertahankan, tapi kita coba bersihkan supaya nggak terlalu gosong ya rasanya. Jadi agak balance, jadi ada yang masih overcook, terus ada yang masih medium cook, tetapi ada yang masih sedikit moist. Jadi kombinasi dari kelapanya harus tepat. Teman-teman lihat, ini dari bawangnya sudah cukup matang. Ya, kalau mau pakai cabai untuk lebih pedas itu nggak masalah ya. Oke, ini sudah selesai. Panas kambing untuk membersihkan bagian kelapa yang sudah terlalu hangus. Kurang lebih seperti ini, sudah cukup bersih, tidak terlalu hitam seperti tadi, agak sedikit brown, dan ini siap dicampur ya. Ya, bawang putih, serai, dan bawang merah sudah dibakar, kemudian kelapa juga sudah ready, sayur tinggal diproses. Saya coba agak sedikit aroma pedas ya dari urapnya ini. Spray. Bakar. Dan ini vegetarian, saya tidak menggunakan shrimp paste, tapi kalau teman-teman yang masih bisa makan shrimp paste atau terasi, bisa ditambahkan pada saat ini. Jadi dicampurkan terasinya, dibakar secukupnya, habis itu di slice kita campur jadi satu. Sambil menunggu cabenya agak sedikit terbakar, kita slice kelapanya ya. Buat tekstur yang panjang-panjang untuk kelapanya.
pakai parutan. Yang penting dia bentuknya seperti ini. Oke, ini sudah siap. Kelapa, bawang bakar, dan cabai ya. Cabai sepertinya oke. Slice. Kita chop saja ya. Nah, terasinya pada saat ini bisa dimasukkan bagi yang suka aroma terasi ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, sama serai, terus ada kelapa parut. Teksturnya buat agak sedikit lebih besar ya. Jadi ini yang pertama botolnya itu infused water untuk dia seasoning. Dan yang ini oil water untuk spraying ya, supaya ngangkat api lebih banyak. Tapi saya tetap pakai spices. Ada lemongrass, ada turmeric. Nah, sekarang kita akan proses untuk sayurnya ya. Sama, sayurnya juga kita nggak boil, kita akan bakar ya. Jadi setelah spice ini sudah jadi, dan saya akan proses untuk sayurnya ya. Untuk mushroom, kita bakar. Mushroom, kemudian kita coba toge terlebih dahulu. Ya, kalau lihat teksturnya agak sedikit smoky dan kemudian ini sudah agak matang, jangan lebih dari ini. Ya, ini yang sudah diproses ya. Mushroom masih kita panggang. Kita panggang. Yang berikutnya adalah yang keras terlebih dahulu ya. Kacang panjang. Nah, kacang panjang kita panggang ya. Fry, oil, grill. Sambil menunggu kacang panjang, kita akan bikin garam aromatic salt atau garam beraroma ya. Saya biasa menggunakan 4 ingredient. Yang pertama kapulaga atau kardamon ya. Kapulaga atau kardamon. Ini aromatic salt ya. Kemudian ada black pepper, kemudian ada clove. Ya. Kita pakai biji kardamon dan ada garam. Kita bikin aromatiknya, kita akan ulek. Ini garam biasa ya. Kita hancurkan clove-nya. Cukup tekstur ya, tambahkan garam. Ya. Setelah clove atau kardamonnya hancur, kita aduk. Wow, bagus. Ya, siap digunakan. Hey, ini green bean-nya. Coba. Crunchy, smoke flavor, bagus. Cukup. Ya. Dan selanjutnya kita ambil sawi putihnya ya. Saya suka menggunakan batang kerasnya. Kita bakar. Ya. Ini jamurnya bisa dicek. Sudah lembut. Ya. Dan kita akan slice.
jamurnya, juicy, bagus, nggak mengkerut terlalu banyak, dan ada kandungan airnya. Nah, air ini nanti akan tercampur dengan urap panggang ya. Urap sayur tapi kita panggang. Kenapa pakai mushroom? Nah, inilah fungsinya. Jadi mushroom akan mengeluarkan liquid atau cairan dan ditambah lagi nanti dengan bumbu kuning yang sudah memiliki air ya. Jadi semacam dia bisa men-steam dari sayuran yang kita gunakan. Ya. Wow. Ya. Mushroomnya juicy, nggak kering, moist, dan biarkan airnya. Bisa dilihat bahwa dia sudah mulai layu. Ya. Kita balik. Ya, tadi cek, ada smoke flavor, cukup crispy, ada aroma smoke-nya. Sayurnya, wow. Yang terakhir, bayamnya, ya. Jadi bayamnya ini kita akan grill juga ya, grill, spray. Supaya dia nggak terlalu kering, kita harus pintar-pintar mengecek teksturnya ya. Jadi bayamnya tadi sudah cukup. Nah, untuk bayam hati-hati karena dia daun, jadi agak sedikit lebih cepat untuk nge-grillnya ya. Kemudian kita campur. Ya. Kelapa yang sudah di slice, terus kemudian ada bawang merah, bawang putih, serai, kemudian ada cabai. Kita campur dengan bumbu kuning ya, yang kemarin kita buat. Kita coba 1 sendok, kemudian kita campur pelan-pelan, seperti ini. Oke. Campur. Ya. Ini bisa dimasukkan garam aromatik sekarang. Kenapa? Setiap sayuran punya tekstur dan rasa masing-masing. Jadi pada saat kita cepat masuk garam di dalam sayuran yang sudah di-grill, sayuran ini akan mudah berubah teksturnya dan berubah jus dari masing-masing ingredients atau sayuran ini akan berubah pada saat kita campur garam setelah kelapa ini dengan sayuran ini disatukan. Tetapi kalau kita masukkan garam sebelum kelapa dan sayuran disatukan, aroma dari spice ini atau aroma dari bumbu ini akan tercampur, akan membuat aroma tersendiri terlebih dahulu. Jadi membuat tekstur rasa terlebih dahulu. Jadi pada saat nanti tinggal di mix, teman-teman nggak usah langsung mix secara kasar atau secara, yang penting tercampur saja. Kita campurnya seperti itu aja. Yang penting bumbu dari aromatik ini sudah punya rasa. Oke, udah ada garam, bagus. Tambahkan sirup lime atau cafe lime. Campur seperti ini. Tambahkan sedikit oil lagi dari bumbu kuning. Aromatic salt-nya yang membawa tekstur kelapa ini terangkat ya rasanya. Nah, setelah jadi, kita bisa campur seperti ini ya. Ini salah satu menu vegetarian yang eksotik, punya rasa spice, punya rasa Bali, punya rasa Indonesian spice, yang betul-betul bisa jadi bahan referensi teman-teman untuk barbekyuan di rumah. Dan setelah ini dicampur, kita bisa taruh seperti ini. Oke,
Ya, mungkin tambahkan sedikit minyak. Ya, urap sayur ini siap disantap, siap disajikan, siap dicampur. Masing-masing ada yang suka kelapanya aja atau ada yang suka sayurannya aja. Jadi masing-masing sayuran punya tekstur dan rasa masing-masing. Mushroom punya rasa juicy yang cukup baik. Kemudian untuk bisa mencampur dari elemen setiap masing-masing sayuran. Jangan pernah mencampur terlalu lama, karena tekstur dari masing-masing sayuran akan berubah. Alangkah lebih baiknya kita ambil seperti ini. Ya, urap sayur. Ini dia, urap sayur ala Bali Cooks, yang semuanya nggak direbus, tapi kita panggang. Semuanya nggak warna hitam, dan ini clean, fresh, dan bagus untuk vegetarian, karena nggak ada elemen selain vegetables. Dan terima kasih udah subscribe, udah like, udah share, dan tolong support terus supaya kami tetap semangat untuk sharing tentang Balinese spice, Balinese food, Indonesian spice, Indonesian food. Kayak makanan Korea kan? Tapi lebih enak. Terima kasih, selamat mencoba urap sayur ala Bali Cooks.